Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulam pot anggur pemula. Rekan-rekan, hari ini saya ingin berbagi bagaimana langkah-langkah untuk kita membuahkan pohon anggur kita, ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pesan nandur seneng. Pesan nandur seneng hari ini adalah selambat-lambatnya siput berjalan, toh akhirnya dia sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu, kadangkala hal yang terpenting adalah ketekunan dan konsistensi. Untuk langkah-langkah pembuahan pohon anggur kita, khususnya yang kita tanam di dalam pot, ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang harus kita lakukan, khususnya adalah sebelum pangkas pembuahan. Nah, 5 minggu sebelum pangkas pembuahan adalah hal yang sangat menentukan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan selama 5 minggu sebelum pemangkasan pembuahan? Nah, hari ini saya akan menyampaikan hal yang perlu kita lakukan untuk minggu pertama, ya. Minggu yang pertama itu saya sebut sebagai minggu pembenahan media tanam dan sterilisasi, ya, sterilisasi tanaman atau pohon anggur kita. Oke, yuk kita mulai dulu, yaitu dengan melakukan pembenahan media tanam, ya. Ada 2 hal yang akan kita lakukan untuk pembenahan tanah. Yang pertama, nih coba lihat, pemberian pupuk kandang, ya. Usahakan pupuk kandangnya yang bagus, ya. Ini saya beli kemasan tapi yang memang terjamin kualitasnya nih. Ini adalah kohe kambing, ya. Memang masih ada beberapa yang masih utuh, tetapi ini kalau dianjurkan dia sudah bagus. Nah, dia sudah sudah empuk, ya, mudah sekali. Jadi ini sudah terfermentasi, sudah baik. Nah, sisa lainnya sudah menjadi seperti tanah. Ini pemberian pupuk kandang untuk pembenahan dari media tanam kita. Kemudian yang kedua yang akan kita lakukan adalah pemberian dolomit, ya. Dolomit ini tujuannya adalah untuk menetralkan pH, ya. Jadi apalagi beberapa waktu yang lalu itu hujan cukup lama dan media cukup banyak terguyur air hujan, sehingga kemungkinan besar pH-nya itu menjadi turun, ya. Oke, berapa banyak yang akan kita berikan untuk pupuk kandang dan dolomit, ya. Pupuk kandang itu sebenarnya fleksibel aja sih, tapi saya biasa memberikan itu antara 2 kilo, ya. 2 kilo paling banter 3 kilo lah itu. Kemudian dolomitnya itu 1 genggam per tanaman, ya. 1 genggam, atau mau pakai sendok ya sekitar 3-4 sendok makan lah, ya. Oke, kita mulai aplikasi, ya. Ya, saya harus membawanya seperti ini. Oke, kita aplikasi. Ini ada suara agak gemuruh karena ini sedang turun hujan.
Oke, sedang turun hujan. Sebelum melakukan pemberian dolomit dan pupuk kandang, kita ya apa bahasa Jawa itu dangiri, pendangiran atau penyiangan ya bahasa Indonesia. Oke, lebih dekat lagi, penyiangan apa itu media. Kalau ada akarnya terputus tidak apa-apa, tapi jangan terlalu dekat dengan dengan batang ya. Oke, yang saya sebut minggu ini ya, minggu pertama ya, ini minggu pertama untuk pembenahan media tanamnya ya, sebelum pembuahan, sebelum pangkas pembuahan. Oke. Dan pupuk kandang memang perlu diperhatikan rekan-rekan ya, karena kadangkala kalau kita tidak beli di tempat yang terpercaya, itu pupuk kandangnya masih mentah ya, masih mentah, dan kalau kita aplikasikan itu justru malah sangat berbahaya bagi tanaman kita, karena tanaman kita mengalami panas. Karena masih mentah kan, dia masih proses fermentasi, nah itu menghasilkan panas. Kandang, lalu kemudian dolomit. Tiga sendok munjung ya, mungkin sudah cukup. 3 sendok. Ya, lalu yang tadi dipakai untuk menutup. Kalau media tadi yang kita siangi itu kurang untuk nutup, pakai media yang sudah kita siapkan ya untuk menutupnya, tambahan, media tambahan ya, maksud saya media tambahan. Jadi supaya betul-betul tertutup. Nah, ini saya tambahi media tanam yang sudah saya persiapkan. Oke, setelah itu disiram dengan takaran air seperti kita menyiram pada hari-hari biasa. Langkah selanjutnya ini adalah pembenahan media tanamnya ya. Kemudian yang perlu kita lakukan tadi adalah sterilisasi ya. Sterilisasi, pembersihan pohon anggur kita ya. Dimulai dari bawah sini. Jadi biasanya itu kalau sudah tua ya, itu akan kulit-kulitnya akan mati. Nah, itu dikelupas. Karena apa? Karena kadang ada kutu perisai yang
apa yang bersembunyi. Nah, ini karena sudah sering saya bersihkan, jadi apa tidak ada kutu perisainya. Tapi nanti saya akan kasih contoh ya, ini dikelupasi rekan-rekan ya. Kelupasi. Ya. Pokoknya kulit-kulit matinya dikelupas. Ya, nah. Sambil diperhatikan apakah ada kutu perisai. Ya. Oke, saya kasih contoh untuk kutu perisai. Ya, coba bergerak sedikit. Ini rekan-rekan, saya kasih contoh kutu perisai. Ya, sini. Ya. Oke, lebih dekat. Nah, ini memang sengaja saya biarkan karena saya ingin ngasih contoh sama rekan-rekan ya, jadi pengorbanan. Nah, ini kutu perisai nih. Nah, ini harus dibersihkan. Nah, ini kutu perisai dia. Oke ya. Ini kutu perisai. Jadi sebelum kita pangkas pembuahan itu harus ini pembersihan. Nah, ini kutu perisainya banyak nih. Nah, kalau ada kutu perisai seperti ini ya, kulit mati dibersihkan, jadi langsung aja dibersihkan. Nah, loh, ini seperti ini nih. Ini dia terus berkembang, dia akan menyerap nutrisi sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan daripada anggur kita. Nah, ini sebelum pangkas pembuahan ini wajib untuk kita kontrol, meskipun sebelumnya juga harus kita kontrol kan gitu. Nah, ini kasihan sekali sebenarnya tanamannya, tapi ya saya ingin kasih contoh sih. Dan sebenarnya tidak terlalu sulit untuk untuk menyelesaikannya ya. Udah dibersihkan seperti ini. Nanti langkah selanjutnya adalah penyemprotan menggunakan insektisida dan fungisida. Kali ini gunakan ini insektisida Marshall ya, dosisnya ini 1,5 ml per 1 liter air. Dikurangi, tapi hari ini saya pakainya cuma 1 mili ya. Lalu saya mix dengan fungisida Amistar Top. Ini saya pakai itu 1 mili kurang ya, 1 mili per liter air ya. Ya memang sengaja untuk pencampurannya tidak saya lakukan, sudah saya siapkan supaya waktunya tidak terlalu lama ya. Apapun kita tetap harus pakai masker pada saat penyemprotan. Oke, yuk. Nah, tadi yang sudah kita bersihkan, kita semprot saja. Bawah-bawah juga, karena tadi kan ada itu. Ada yang jatuh-jatuh ya.
Oke. Ya. Kita kembali ke tanaman anggur yang akan kita buahkan. Oke, rekan-rekan, kembali lagi ke sini ya. Jadi saya jelaskan. Nanti kan yang akan saya buahkan tuh ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang akan saya usahakan dibuahkan. Ya. Nah, saya kasih contoh yang ini untuk pelaksanaan. Jadi setelah pembenahan media tanam, lalu membersihkan tadi ya, kulit-kulit matinya dibersihkan. Ya. Setelah itu kemudian penyemprotan. Oke, kita lakukan penyemprotan batang-batang mulai dari bawah ke atas, daun-daun semuanya. Ya, kita semprot secara merata ya, rekan-rekan. Oke. Tapi juga tidak perlu terlalu berlebih, secukupnya aja. Nah. Oke. Ini yang bisa saya bagikan ya, rekan-rekan sekaliannya. Ini hari Selasa, minggu pertama hari Selasa yang kita lakukan. Nah, nanti hari Jumat ada lagi yang perlu kita lakukan di minggu pertama ya. Baik, ikutin terus. Mungkin saya menyampaikannya kurang sistematis ya, tapi intinya begitulah. Oke, salam sukses, salam sehat, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.